Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adikku di mana saja berada, dan selamat malam. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya kita semua. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa protokol kesehatan. Walaupun sudah divaksin, tetap jaga protokol kesehatan. Jadi vaksin hanya salah satu alternatif untuk imunitas tubuh. Itu ingat, adik-adik, imunitas tubuh kita. Ya, vaksin salah satu cara untuk membuat imunitas tubuh kita lebih tinggi gitu ya. Tapi bukan upaya terakhirnya gitu ya. Bukan hanya itu. Jaga protokol kesehatan juga tetap harus dijaga protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Itu adik-adik ya. Karena agar supaya klasternya dan variannya tidak berkembang. Itu yang kita inginkan ya. Jadi ini kan pandemi ini sifatnya global dunia. Masing-masing kita di masing-masing negara ya mencobalah mengatasi masalah ini. Mari sama-sama kita ya menggalang persatuan dan kesatuan untuk itu. Oke, kita cerita ini di malam ini ya. Kita cerita masalah apa itu DVI. Kita cerita tentang DVI nih adik-adik ya. Apa sih itu DVI? Ya, tim apa dia gitu ya. Ya. Jadi DVI itu adik-adik ya. Kepanjangannya kan ini English tuh ya. DVI itu kepanjangannya dalam bahasa Inggris juga Disaster Victim Identification ya, DVI ya. DVI itu suatu prosedur standar ya yang dikembangkan oleh Interpol untuk korban yang meninggal ya akibat bencana massal gitu ya. Stressingnya di situ dia ya. Jadi prosedur standar yang dikeluarkan oleh Interpol, yang dikembangkan oleh Interpol untuk korban yang meninggal akibat bencana massal, misalnya longsor, bencana alam gitu ya kan, itu banyak yang meninggal kan. Jadi diidentifikasi dengan tim DVI ini. Tim ini terdiri dari tidak satu disiplin ilmu ya. Ada disiplin ilmu tentang medis ya, sidik jari, odontologi ya. Odontologi itu tentang gigi dan mulut. Juga ada juga disiplin ilmu lain. Misalnya antropologi, patologi ya, dan lain-lain lah gitu ya, banyak. Bahkan fotografer juga ya, itu ya, semua menyatu di situ secara ilmiah sehingga untuk mengidentifikasi korban itu lebih akurat gitu ya adik-adik. Jadi justifikasinya kalau di Indonesia masalah tim DVI itu ya, kan harus perlu justifikasi nih. Justifikasinya dasar landasan hukumnya gitu ya. Di pasal 120 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana gitu ya. Di pasal 120 ayat 1 itu di KUHP itu ngomong dalam hal penyidik menganggap perlu, iya maksudnya penyidik
dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Nah, gitu ya. Jadi seorang penyidik itu bisa meminta pendapat ahli, ya, atau orang yang memiliki keahlian khusus untuk mengidentifikasi korban, gitu, ya. Apakah korban mutilasi misalnya kan terpotong-potong di mana-mana, ini kan perlu diidentifikasi. Seperti kasus di Hong Kong dulu pada tahun 2014 itu. Ya kan ada ya mutilasi yang terjadi pada Sumarti Ningsih dan Seneng Mujiasih itu ya. Itu kan tim DVI bekerja sama dengan Kemenlu Kemenlu yang di Hong Kong itu, tim DVI kita turut membantu ya gitu. Jadi sebenarnya pasal 120 ayat 1 itu tidak juga hanya didasarkan kepada, maksud saya tim DVI itu bisa bekerja sama, bisa juga bekerja untuk kasus identifikasi perorangan gitu juga gitu ya, kalau memang diperlukan, bukan hanya harus massal gitu ya, especially memang untuk massal. Tapi di pasal kan ada pasal 133 juga tentang visum et repertum misalnya ya, dimintakan pada ahli bisa gitu, atau di Undang-Undang Kesehatan gitu ya nomor 23 tahun 2000 tahun 1992 gitu ya. Ya berhubungan dengan PP nomor 32 itu tahun 1996 itu ya. Jadi identifikasi itu memang digunakan tim DVI untuk massal, tapi juga untuk perorangan bisa gitu ya, kalau memang diperlukan. Contohnya tadi di kasus mutilasi di Hong Kong tahun 2014 itu ya, kasus Sumarti Ningsih dengan Seneng Mujiasih itu ya, TKW kita yang dibunuh ya, dimutilasi di Hong Kong itu gitu ya. Jadi itu karena memang melibatkan para pakar di situ ya. Ya, melibatkan para pakar, bukan hanya dari kedokteran ya, juga pakar-pakar lain di bidang disiplin ilmu lain ya. Seperti tadi kan saya sebutkan antropologi ya. Ya. Bahkan bidang-bidang lain ada fotografer tadi ya juga gitu. Kalau di medik malah banyak gitu ya tentang odontologi, tentang gigi dan mulut ya, itu lebih bisa diidentifikasi kalau si korban misalnya sering punya status di di kedokteran gigi, di pemeriksaan gigi, dia sering periksa gigi itu ada statusnya, dari riwayatnya, itu bisa jadikan pegangan juga untuk melihat antemortem dan postmortemnya gitu ya. Jadi ya, antemortem itu kan ketika data si korban semasa hidup itu antemortem. Kalau postmortem data korban ketika telah meninggal dunia gitu ya. Itu kan disinkronkan ya, sehingga dapatlah nanti data yang valid bahwa si korban tuh ini misalnya benar si A namanya gitu ya, berdasarkan gigi dan mulut misalnya ada pertambalan gigi ya misalnya gitu ya, ada data-data antemortemnya ketika dia masih hidup, di cross dengan data postmortemnya gitu adik-adik ya, begitu ya. Jadi memang justifikasinya di pasal 120 ayat 1, 133 ayat 1 KUHP juga gitu ya, ada ya. Bahkan itu direfleksikan lagi di ya
saya nggak silap ya, di pasal 53 Undang-Undang nomor 23 tahun 1992, dan kemudian ada PP-nya lagi di nomor 23 tahun 1996 itu gitu ya. Jadi menurut saya bisa dipakai ya tim DVI itu untuk bukan hanya massal gitu ya, seperti bom Bali itu kan massal ya pada tahun 2002 itu ya, yang menewaskan sampai 202 orang itu ya. Itu tim DVI kita turun itu ya, mengidentifikasi para korban itu ya. Bahkan di Lion yang agak baru kan, Lion Air 2018 itu ya, juga tim DVI kita turun. Bahkan yang sekarang ini tim DVI kita juga turun lapangan membantu, tapi belum selesai saya rasa ini. Tim DVI bekerja di Sriwijaya Air ya, gitu ya. Jadi memang dibutuhkan itu untuk mengidentifikasi korban yang tercerai-berai tadi ya. Kita turut belasungkawa juga terhadap korban Sriwijaya Air ya. Kita kan tidak menginginkan itu, tapi ini kita cerita untuk menganalisa atau membahas secara ilmiah gitu kerja tim DVI itu gitu ya, adik-adik ya. Jadi itu dia gitu ya. Jadi data post mortem itu yang setelah dia meninggal kan, data antemortem ketika dia masih hidup, misalnya si A, itu di cross check dengan data post mortemnya, data ketika dia telah meninggal gitu ya, si korban tadi gitu. Dicocokkan datanya, dibandingkan untuk mengetahui ini benar si A gitu ya. Bahkan propertinya juga kan, kalau di mana didapatkan data antemortem dari keluarga gitu ya. Bahkan dari DNA-nya juga dari keluarga untuk diambil juga kan, dilihat DNA-nya gitu ya. Begitu, karena perkara tragedi itu yang tidak kita inginkan itu kan akibatnya kan fatal gitu, korban bercerai-berai gitu ya, tubuhnya ya gitu ya adik-adik ya. Di bom Bali juga seperti itu. Bahkan kalau dimutilasi itu kan dengan sengaja, itu pembunuhan pasal 340 kita undang-undang pidana, dia pembunuhan berencana itu ya. Biasanya seperti itu, pembunuhan berencana. Dimutilasi itu kan untuk menghilangkan jejak tadi itu, supaya tidak teridentifikasi. Makanya tim DVI juga, tim Disaster Victim Identification itu turun gitu. Diidentifikasilah para korban itu ya. Diidentifikasilah korban yang dimutilasi itu gitu, agar supaya mendapatkan data yang akurat gitu ya. Apakah diperiksa sidik jarinya, DNA-nya, rekam mediknya, odontologinya, bahkan kalau massal biasanya sampai kepada antropologinya gitu ya. Fotografer, gambarnya dulu dan sekarang gitu, dia memakai baju apa tuh, propertinya juga diidentifikasi gitu ya, supaya mendapatkan data yang akurat gitu ya adik-adik. Jadi itu saya kira yang penting ya. Saya kira demikian saja malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam.